Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Politisi PDIP menyerukan pemakzulan terhadap Jokowi dan dituntut ke pengadilan. Wah, bisa saja ya kalau rakyat Indonesia kompak begitu bukan tidak mungkin ada pemakzulan di situ begitu kan. Tapi kenapa harus pemakzulan di detik-detik akhir begitu kan? Nah, itu ya pertanyaan penting begitu kan. Pemakzulan itu kalau DPR-nya kuat, masyarakat kuat, ya bersatu bukan tidak mungkin Pak Jokowi bisa dimakzulkan. Dengan catatan ada KKN, ada nepotisme dan sebagainya begitu kan. Tapi kalau DPR-nya masih kuat, ya rasa-rasanya sih ya agak jauh. Tapi ini bukan ini ikhtiar oleh rakyat Indonesia begitu kan, yang kemudian menjadi kontra begitu kan. Pemakzulan itu terjadi karena memang seorang calon pemimpin siapapun begitu kan ya. Karena seolah-olah mereka menganggap tidak peduli terhadap rakyatnya, menganggap bahwa satu kebijakan-kebijakan itu tidak pro begitu kan. Pada akhirnya apa yang terjadi selama ini begitu kan, yang pemakzulan menggema sana sini. Karena dengan adanya MK, dengan adanya kemarin KPK, ya korupsi, nepotisme dan sebagainya, mungkin itu sebagai bukti ya apa yang terjadi selama ini. Tapi pada kenyataannya kekuatan pemakzulan itu seharusnya berada di DPR begitu kan. Kewenangan di situ begitu kan. Pertanyaannya sekarang kenapa PDIP baru sekarang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Ya, karena pada kenyataannya pemakzulan itu tidak semudah membolak-balik telapak tangan. Karena di detik-detik akhir masa jabatan seorang Jokowi mungkin tinggal beberapa bulan lagi di situ begitu kan ya sudah lengser, maka kemudian yang terjadi adalah ya makzulkan ya tidak menjadi masalah begitu kan. Bahkan berani nggak PDIP Perjuangan memanfaatkan kekuatan dan kewenangan ya di DPR untuk itu? Bahkan yang nggak usah dimakzulkan, biarkan saja dia diurus menggali kuburnya sendiri. Dan menambah beban hukumannya nanti di saat yang tepat nanti keadilan akan menemukan jalannya. Sabar tidak lama lagi ketika hukum kembali sudah menjadi panglima tidak ada satu ya dosa pun terlewatkan. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra. Ada yang mengatakan ya silahkan berkuasa semampu Pak Jokowi begitu kan. Katanya seperti itu. Ada yang mengatakan mazulkan aja ayo begitu kan. Jadi kalau PDIP berani begitu kan ya punya kekuatan di parlemen karena sebagai pemenang di situ seharusnya mereka bisa begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya karena menteri-menteri dari seorang PDIP masih masuk koalisi pemerintahan, rakyat sudah disekat-sekat sana sini begitu kan. Ya saya kira masyarakat tidak akan tidak akan kompak di situ begitu kan, kecuali mereka bersatu bersemua untuk menurunkan atau memakzulkan Jokowi di situ begitu kan ya, dalam artian ya ada yang mengatakan mundur aja Wir katanya begitu kan, karena pada kenyataannya kalau ikut cawi-cawi seperti ini ya katanya harus mundur begitu kan. Masa seolah-olah presiden jadi tim sukses, kata komentar netizen mengatakan seperti itu begitu kan. Ini polanya saya tidak tahu apa maksudnya begitu kan. Karena mungkin anaknya menjadi calon presiden, calon wakil presiden takut kalah dan sebagainya, bisa saja memainkan peran itu begitu kan ya. Ya kalau cawe-cawe terus pemilu makzulkan aja katanya begitu kan. Ambisi banget katanya. Ini gimana begitu kan ya, bahkan mahasiswa itu ya banyak yang menolak dinasti politik ya, karena ini dianggap dinasti politik yang kejam katanya begitu kan. Karena pada kenyataannya Pak Jokowi mengatakan dari sejak awal dia tidak mau begitu kan ya, anaknya mau terlalu dini katanya begitu kan ya, baru menjabat 2 tahun masa ya enggak lah katanya begitu. Tapi kan seolah-olah mereka membohongi diri pribadi mereka begitu kan. Karena apa? Karena Pak Jokowi semakin berbohong seperti itu, maka kemudian apa yang terjadi melihat masyarakat itu kok seorang presiden kok pelin-pelan kan. Kan kira-kira seperti itu begitu kan ya. Bahkan Presiden Joko Widodo Jokowi memungkinkan akan dimakzulkan yang dituntut oleh pengadilan karena melakukan kecurangan pada pemilu di 2024, di mana mantan wali kota Solo itu mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. Ya tanda-tanda kecurangannya di mana? Ya kita harus sebutkan di situ begitu kan. Bisa saja ya yang namanya KPU ya, terus kemudian surat suara bisa dicoblos, bisa saja begitu kan ya sebagai acuan mereka. Tapi ya ini kan semuanya kan ada KPU.
Atas kecurangan maka KPU dibekukan, proses pemilu berhenti. Presiden tidak menjalankan undang-undang melaksanakan pemilu, maka dia dimakzulkan, dituntut dan di pengadilan. Kata politikus PDP ya, dekat almarhum Taufik Kemas. Ya, ini bahkan satu sisi mengatakan setelah Jokowi dimakzulkan, ya Bator mengusulkan pembentukan pemerintahan transisi di bawah Ma'ruf Amin. Bentuk pemerintahan transisi oleh Wapres Ma'ruf Amin ya, lalu laksanakan ya pemilu yang jujur, langsung dirahasia dan jelas mantan tahanan politik era Soeharto ini. Bahkan satu sisi mengatakan untuk memakzulkan Jokowi ya, kata Bentor, perlu kompak di DPR dan gerakan rakyat. Itu paling penting begitu kan ya. Paling penting itu adalah gerakan rakyat. Terus kemudian kemudian di DPR harus kuat, begitu yang lain harus kuat. Karena sekarang rakyat kan tidak bisa untuk memakzulkan Jokowi seorang pemimpin di situ, karena pada kenyataannya masyarakat kan ada pendukung Pak Jokowi, ada relawan Pak Jokowi, sehingga mereka ya terpecah-pecah mereka begitu kan. Ya saya kira tidak bisa begitu kan. Cukup kuat jika PDIP lakukan gerakan massa, punya Wapres Ma'ruf Amin, satu orang Menko ya, Mahfud MD ya, plus para menteri. Kata Betor, kejatuhan Jokowi dari kekuasaan justru menyelamatkan Indonesia dari pemerintah yang anti korupsi. Mahfud MD sebut pemakzulan Jokowi sebelum pemilu 2024 mustahil. Kenapa ini? Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebutkan usulan koalisi masyarakat sipil yang meminta pemakzulan Presiden Jokowi sebelum pemilu di 2024 tak mungkin terjadi. Karena pada kenyataannya adalah pemilu sudah kurang 30 hari, ya di tingkat DPR aja tidak bakal selesai untuk mencari sepertiga anggota DPR yang dimakzulkan. Belum lagi sidangnya di Mahkamah Konstitusi, kata Mahfud MD usai hadir pada forum ya tabrak profesor ya di STK Ngagel Surabaya. Pasangan Capres Ganjar Pranowo ini mengatakan berdasarkan undang-undang begitu kan ya, 5 syarat untuk memakzulkan presiden. 1. Presiden terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan penganiayaan berat atau kejahatan berat misal membunuh atau apa. Namun menurut Mahfud MD hal itu tidak mudah untuk direalisasikan. Pasalnya usulan itu harus terlebih dahulu masuk ke lembaga legislatif, proses dan teknisnya juga sangatlah panjang. Nah, itu kan menjadi catatan penting di situ begitu. Maka memakzulkan di situ kan sudah ada undang-undangnya di situ begitu. Dalam artian bahwa tidak mudah karena masyarakat hari ini pendukung Pak Jokowi juga banyak, pendukung relawan-relawannya juga banyak satu sisi, masyarakat sudah tidak bersatu begitu kan ya, hanya yang kontra saja, maka kemudian di DPR juga sama mereka begitu kan. Apalagi kalau ada keterlibatan korupsi, ya suap, ya nepotisme dan sebagainya, itu baru. Kalau hanya di MK terjadi hanya misalnya nepotisme dan sebagainya begitu, atau KKN dan sebagainya, itu kan masih kurang begitu kan ya. Saya kira bukan tidak mungkin begitu kan, tapi saya kira agak lama prosesnya ini begitu kan ya. Dan bahkan satu sisi ini kan ya biarkan saja, kalau menurut saya pribadi biarlah Pak Jokowi yang berkuasa di situ begitu kan ya, biar masyarakat yang akan menilai nanti begitu kan. Jika pemakzulan ini sudah disetujui oleh DPR, kata Mahfud, maka usulan itu akan dilanjutkan ya pada proses sidang Mahkamah Konstitusi. Ini masih lama begitu kan ya, masih lama begitu. Karena apa? Karena kan nyataannya ya di sidang itu masih bulet-bulet itu aja mereka begitu. Apalagi di MK ada paman. Wah, jelas mereka begitu kan ya, jauh mereka. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Lo dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.